Awalnya, ini cuma kelihatan seperti perang regional biasa. Tapi coba tebak, cuma dalam 23 hari semuanya berubah total. Konflik ini bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sebuah krisis global yang mengancam kita semua. Hari ini, kita akan bedah gimana ceritanya ini bisa terjadi. Pertanyaannya kan, gimana caranya api sekecil itu di satu sudut dunia bisa tiba-tiba menjalar begitu cepat dan ngancam dompet kita, keamanan kita, dimanapun kita tinggal? Yuk kita coba urai benang kusutnya. Nah, untuk menjawab itu, kita akan fokus ke satu momen kunci, hari ke-23. Kenapa hari itu? Karena di titik inilah semuanya jadi nggak terkendali lagi. Dampak dari konflik ini udah nggak bisa dibendung, udah kerasa di seluruh dunia dan nggak bisa diabaikan lagi. Oke, kita mulai dari pusat gempanya dulu. Biar kita paham efek dominonya, kita harus lihat batu pertama yang jatuh. Aksi militer langsung antara para pemain utamanya. Untuk ngerti permainannya, kita harus paham doktrin militer Iran. Ini bukan sekedar pertahanan biasa loh. Namanya deterrence by punishment atau gampangnya penangkalan lewat hukuman. Logikanya gini, kalau kamu serang kami nggak cuma balas ke kamu, kami bakal bikin seluruh dunia ikut ngerasain sakitnya. Dan ini bukan omong kosong. Lihat aja kutipan langsung dari Garda Revolusi Iran ini. Mereka terang-terangan ngancam bakal nutup Selat Hormuz, jalur nadi minyak dunia, kalau aset energi mereka diutak-atik. Ini benar-benar strategi nyakitin semua orang biar nggak ada yang berani macam-macam. Di sisi lain, Iran nunjukin kalau mereka juga punya taji. Rudal mereka, entah gimana caranya, berhasil nembus sistem pertahanan udara Israel yang super canggih dan menghantam target dekat banget sama fasilitas nuklir di Dimona dan Arad. Ini bukan cuma soal kerusakan fisik, tapi ini soal naikin level permainan ke eskalasi vertikal. Artinya, ancaman penggunaan senjata yang lebih dahsyat lagi. Nah, di sini nih peraturannya mulai dilanggar. Fasilitas nuklir kayak di Natanz yang harusnya tabu buat diserang, sekarang malah jadi target. Ini bahaya banget karena kalau hal ini jadi normal, artinya udah nggak ada lagi batas dalam perang modern. Sebuah preseden yang serem banget kan? Oke, sekarang kita lihat gimana riak airnya mulai menyebar. Ini bukan lagi duel satu lawan satu. Perangnya udah bocor kemana-mana, atau istilahnya eskalasi horizontal, narik negara-negara tetangga masuk ke dalam pusaran kekacauan. Contohnya Irak. Mau nggak mau, negara ini jadi panggung baru. Wilayah udaranya ditutup, milisi-milisi pro-Iran makin aktif, sampai-sampai personel NATO harus dipindahkan. Irak kayak diseret paksa ke dalam perang proksi yang makin panas dan brutal. Kalau di Lebanon, eskalasinya tuh kayak naik tangga satu persatu, tapi makin tinggi, makin bahaya. Langkah pertama, Hizbullah mulai nyerang infrastruktur. Langkah kedua, Israel balas, tapi balasnya pinter, pakai taktik battlefield shaping. Intinya, mereka hancurin rute logistik biar musuh susah gerak. Langkah ketiga, puncaknya, situasinya jadi begitu genting, sampai Presiden Lebanon sendiri khawatir bakal ada invasi besar-besaran. Ini siklus aksi-reaksi klasik yang bisa meledak kapan aja. Nah, dari api regional ini, sekarang kita beralih ke gelombang kejut yang dirasain di seluruh planet. Gimana caranya pertempuran di satu kawasan ini bisa bikin ekonomi dunia goyang dan mengubah peta keamanan internasional? Efek paling cepat yang kita semua rasain, ya, harga minyak. Coba lihat, harga minyak mentah Brent itu lompat hampir 50%, tembus $114 per barel. Ini bukan cuma angka di layar monitor para trader ya. Ini artinya harga bensin di pom bensin naik, ongkos transportasi naik, dan ujung-ujungnya, semua harga barang jadi lebih mahal buat kita semua. Para ekonom punya istilah buat ini, titik kritis ekonomi. Gini, dalam jangka pendek, pasar mungkin masih bisa nahan guncangan harga. Tapi, kalau konfliknya terus-terusan, kita masuk ke fase bahaya. Dunia bakal nyampe batasnya. Artinya apa? Konsumsi energi harus dijatah, pabrik-pabrik berhenti produksi. Dan kalau udah begini, resesi global tinggal nunggu waktu. Iran juga nggak tinggal diam. Mereka ngirim pesan yang jelas ke seluruh dunia dengan nyerang pangkalan strategis Diego Garcia. Ini bukan serangan biasa, ini namanya sinyal strategis. Mereka mau pamer, kita bisa loh nyerang target yang jauh banget di luar Timur Tengah, bahkan kota-kota di Eropa. Tujuannya, biar negara-negara besar mikir 1000 kali sebelum ikut campur. Terus, dunia gimana? Nah, ini dia masalahnya. Responnya ambyar. Di satu sisi, ada pemimpin kayak Mark Rutte yang ngomongnya optimis, manis di bibir. Tapi di sisi lain, realitanya pahit.
Nggak ada kekuatan maritim yang benar-benar siap dan mampu buat turun tangan. Jadi, ada jurang yang lebar banget antara omongan politisi sama kemampuan di lapangan. Oke, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Di hari ke-23 ini, kita udah nggak ngomongin soal perang biasa lagi. Kita lagi nonton sebuah sistem global yang oleng, yang ada di ambang batas kemampuannya. Dan jangan pernah lupa, di tengah semua analisis geopolitik dan ekonomi ini, ada harga yang paling mahal, nyawa manusia. Lebih dari 2.000 orang tewas, tersebar di beberapa negara. Ini bukan lagi sekedar konflik, ini udah jadi perang regional skala penuh yang tragis banget. Dan jangan harap ini cepat selesai. Dengerin deh kutipan dari Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel ini. Bunyinya kira-kira begini. Perang ini baru setengah jalan. Jelas banget kan? Ini sinyal kalau kedua pihak lagi siap-siap buat perang jangka panjang yang bakal menguras segalanya. Jadi kesimpulannya apa? Ini bukan lagi satu krisis, tapi 3 krisis yang saling kait-mengkait, kayak badai sempurna. Pertama, krisis militer, yang eskalasinya terus melebar dan makin berbahaya. Kedua, krisis energi, yang pasokannya keganggu dan ngehajar ekonomi kita semua. Dan ketiga, krisis geopolitik, di mana dunia internasional malah terpecah belah dan gagal jadi pemadam api. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu titik vital, Selat Hormuz, urat nadi ekonomi dunia. Saat ini, sistem global kita tuh kayak lagi berdiri di ujung tebing. Jadi pertanyaan paling penting yang harus kita pikirkan adalah siapa yang bakal pegang kendali atas jalur ini. Karena jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi akan menentukan nasib ekonomi dan keamanan kita semua ke depannya.